Okay, hello everyone. Welcome back to English Zone channel with me Asnawi. Today I'm going to talk about stative verb. What is stative verb? Apa itu stative verb? Okay, before we go to the stative verb, verb itu dibagi menjadi dua bagian. Ya mungkin ada beberapa anggapan, verb itu adalah kata kerja, tapi tidak sesimpel itu. Verb itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu action verb and condition or situation verb. Oke, action verb ini adalah kata kerja yang ada proses perubahan yang bisa dilihat seperti jump, read, drink, writing. Nah, itu kan ada perubahan dan bisa dilihat, ya, etc. Nah, sedangkan untuk condition or situation verb itu based on the condition atau situasi, seperti know, believe, understand. Nah, ini tidak bisa dilihat. Ya, oke, ini tidak bisa dilihat, tidak ada unsur perubahan yang jelas. Ini dinamakan dengan condition or situation verb. Nah, terus ada beberapa anggapan juga, ada beberapa verb yang tidak bisa ditambahin ing. Itu salah. Semua verb itu bisa dirubah menjadi kebentuk ing. Hanya saja ada beberapa kata kerja secara grammar, secara rumus itu benar, tetapi tidak tepat dalam pemaknaan atau tidak jelas maknanya. Ya, tidak jelas maknanya. Ya, there are some verbs that are not normally used in continuous progressive. Itu adalah steady verb. Jadi ada beberapa kata kerja yang tidak normal digunakan di bentuk progresif. Misal contoh di sini. Perhatikan contoh ini. Zaki is jumping. Zaki sudah jelas ini ya. Zaki is jumping. Jumping ini adalah kata kerja main verb. Untuk rumusnya subject be dan verb ing. Zaki is jumping. Sudah jelas ya, subject tambah be, ismr, and verb ing. Ini adalah action verb. Nah, sedangkan untuk yang condition atau situation itu seperti ini. He is understanding. Secara rumus itu benar. Ada subjeknya, ada be-nya, ada juga verb ing-nya. Hanya dalam pemaknaan itu tidak tepat. Ya, agak-agak janggal. Dia sedang memahami, dia sedang mengerti. Nah, apabila ingin menyampaikan atau menyatakan seperti itu, dia itu paham, kita harus kembalikan ke tenses present tense. Nah, harus dirubah menjadi he understands. Nah, harus dirubah menjadi present. Tidak boleh he is understanding atau he is knowing. Dia sudah mengetahui. No, that's wrong. Contoh lain juga, we are running. Ini ada perubahan. Ini verb ing. Ada be-nya, ada subjeknya. Ini jelas. We are running. Kami sedang lari. Nah, untuk yang ini we are believing. Nah, secara rumus benar. Hanya saja dalam pemaknaan tetap salah. Tetap janggal dan tidak normal. Ini kita harus menggunakan atau diubah menjadi we believe. We believe ya, bentuk present. We believe. Kami percaya. Jangan menggunakan we are believing or we are knowing, we are understanding. That's wrong. Salah. Tapi secara rumus itu benar. Nah, ini disebut dengan stative verb. Oke? Ya, ini disebut dengan stative verb. Next. Contoh lain dalam bentuk tenses present perfect. She has learned
English and now she is understanding. Nah, ini salah. She is understanding, dia telah belajar bahasa Inggris dan sekarang sedang salah itu. Harus dirubah menjadi present. Berarti she understands. Ini dikasih atau kalau ditulis lagi she understand. Okay? She understands. She has learned English and now she understand. Jelas ya? She ini adalah subjek, understand adalah verb ing. Nah, contoh lagi, pengecualian untuk seperti ini. Understanding English is not easy as talking. Ini kenapa boleh? Ini benar, ini boleh. Kenapa? Karena understand ini tidak berdiri sebagai verb. Ya. Nah, kalau secara rumus ini understanding English ini adalah subjek. Nah, penggunaan seperti ini dikenal dengan istilah gerund. Nah, untuk penjelasannya insyaallah nanti ada video berikutnya. Understanding English. Nah, ini sebagai subjek bukan sebagai kata kerja. Jadi boleh seperti ini. Understanding English is not easy as talking. Oke? Jadi tidak ada anggapan ada beberapa kata kerja yang tidak boleh atau tidak boleh dikasih ing, itu salah. Semua kata kerja itu bisa dikasih verb ing, hanya saja beberapa yang tidak cocok secara pemaknaan. Ya, seperti itu penjelasannya. Oke, ini ada beberapa contoh kata kerja yang tidak bisa yang janggal lah dikasih verb ing, seperti agree, setuju. Saya sedang menyetujui. I'm agreeing. No, salah. Kalau rumus sih benar, tapi kurang tepat. Ya. Believe, mempercayai atau yakin. Want, menginginkan. I'm wanting a book. Saya sedang ingin. Itu kan nggak jelas. Ya. I want, understand, know, tahu, promise, janji. Saya sedang berjanji. I'm promising, nggak jelas. Saya sedang berjanji. Masih proses janjinya itu. Ya, itu salah. Depends, tergantung. Doubt, ragu. Hate, benci. Matter, masalah. Mind, keberatan. Sound, surprise. Deserve, appear, belong. Include, interest. Hear, like. Hear, mendengar. I'm hearing a sound. Saya sedang mendengarkan. Betul, mendengarkan proses terus. Ya, itu kurang tepat dalam pemaknaan. Terus need, remember, etc. Banyak sekali. Jadi saya kasih etc aja. Okay? I think that's all from me. Nah, again, jadi tidak ada anggapan lagi bahwa ada beberapa kata kerja yang tidak bisa dikasih verb ing. Itu salah. Semua kata kerja bisa dikasih verb ing. Hanya saja ada beberapa kata kerja yang kurang cocok, yang kurang pas dari segi pemaknaan. Ya, dari segi arti atau penggunaan itu tidak cocok, tidak pas. Nah, itu seperti tadi itu ya yang penjelasannya. Jadi steady verb itu seperti itu. Okay, I think only that's all from me. I hope you enjoy this video, and don't forget to check the other videos from my channel. And please, if you like it, please share and subscribe. Thank you so much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.